Kasus raibnya dana simpanan puluhan miliar rupiah dialami sejumlah nasabah bank swasta di Kota Malang, Jawa Timur. Para nasabah tersebut melaporkan dana simpanannya menguap dan tidak tercatat padahal mereka tidak pernah menarik uang tersebut. Selamat datang di podcast kita. Jadi hari ini kita bakal membahas tentang perlindungan konsumen di sektor finance. Nah, kita akan membahas dari 4 sisi. Pertama dari sisi ahli hukum, dari sisi pemerintah, dari sisi konsumen, dan dari sisi praktisi industrinya. Kita bisa mulai dari perkenalan. Baik, saya Tania sebagai ahli hukum. Saya Naswa dari instansi atau pemerintah. Saya Sasi sebagai konsumen. Saya Novita sebagai praktisi industri. Nah, kita mulai ya terkait konsumen. Nah, sebagai Mbak Sasi sebagai konsumen pernah nggak sih punya pengalaman buruk dalam menggunakan jasa finance? Pernah sih, jadi saya punya pengalaman sebagai nasabah. Saya pernah kaget karena ada potongan biaya yang nggak jelas. Saya merasa dirugikan sih. Nah, itu sih salah satu contoh ceritanya Mbak Sasi. Mungkin dari kita sendiri pernah ngalamin atau dari audiens juga pernah ngerasain kayak gitu. Langsung aja kita tanya, dalam pandangan dari sisi ahli hukum itu seperti apa? Jadi di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen disebutkan bahwa konsumen itu berhak atas informasi yang benar, jelas, dan juga jujur. Jadi jika terjadi sesuatu seperti potongan dana yang tidak diketahui, itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak bagi konsumen. Kalau misal di tingkat customer service belum selesai itu gimana sih Pak penyelesaiannya? Jadi kalau misalnya di tingkat customer service itu masalahnya nggak selesai, nah konsumen itu bisa melaporkan kasus ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun melalui jalur penegakan hukum. Nah, karena pada pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu jelas disebutkan bahwa konsumen yang mengalami kerugian itu berhak meminta ganti rugi melalui jalur hukum. Berarti saya punya jalur hukum ya kalau saya dirugikan. Tepat sekali. Jadi perlindungan konsumen itu sah dan dilindungi oleh undang-undang. Oke, baik. Nah, tadi kan kita sudah mendengar dari sisi ahli hukum seperti apa. Langsung saja kita tanyakan dari pemerintahan seperti apa sih? Oke, dari pemerintah sendiri itu pasti ya sudah mengawasi berbagai aturan. Misalnya nih Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 itu tentang otoritas jasa keuangan. Teman-teman mungkin lebih kenalnya sebagai OJK. Nah, pemerintah ini memberikan wewenang mandat kepada OJK untuk mengawasi secara langsung bagaimana sih industri jasa keuangan itu. Lalu ada juga Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, juga ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 itu tentang perasuransian. Nah, semua ini dilakukan pemerintah untuk menjalankan industri keuangan dengan bersih dan sehat dan konsumen pun terlindungi. Nah, itu tadi kita sudah dengar dari sisi pemerintah seperti apa. Saya kita tanyakan dari sisi pelaku industrinya kayak gimana sih? Jadi industri itu punya self regulation, misalnya kode etik perbankan, standar pelayanan nasabah, serta mekanisme pengaduan internal. Jadi sebelum masuk ke ranah hukum, konsumen itu bisa melapor ke layanan pengaduan bank atau perusahaan asuransi. Jadi kami ingin menjaga kepercayaan publik dengan transparansi. Jadi jelas ya, perlindungan konsumen di sektor undang-undang juga udah diatur. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, terus ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Terus dari pemerintah juga udah mengatur kalau misal hak konsumen itu kalau tidak terpenuhi bisa menempuh jalur hukum. Terus dari pelaku industri itu bisa, karena dia juga udah menanamkan integritas buat di industrinya biar konsumen juga percaya. Mungkin seperti itu. Sekarang saya lagi paham sih, kalau ada masalah saya tahu jalannya dan akses.
Nah, itu dia hasil diskusi kita pada kali ini. Jadi konsumen yang cerdas berarti tahu hak dan kewajibannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Konsumen cerdas, Buat anak.